gitu Bang. Jadi saya tidak meyakini bahwa Pak Jokowi akan membuat laporan secara hukum lah, enggak. Belum sampai ke situ ya? Belum. Tapi itu sudah menjadi sinyal sebenarnya untuk juga PDIP harus juga sudah keluar warning lah, setidaknya hanya warning barangkali ya. Ya, tapi menurut saya biarkan saja gitu loh. Kalau ini ya kita tangkis dengan apa ya, data atau fakta ataupun bukti-bukti yang benar. Karena kan rakyat sudah menghukum mereka, Bang. Kan Deddy Sitorus juga mengaku terbuka kalau Pak Jokowi ingin tahu siapa namanya, ya kan? Saya akan ajak nanti ngopi-ngopi katanya. Ngapain ngopi-ngopi sama orang Sutrisno? Abang lihat aja kalau dia ngomong, ya kan matanya melotot, mukanya jelek sekali loh Bang itu Bang. Pak Jokowi nggak akan tertarik gitu? Enggak lah, siapa dia? Siapa dia Bang gitu? Ya demi sebuah informasi barangkali memang benar. Jadi tahu kan Pak Jokowi. Ya deh, nggak ada Bang, Abang. Deddy Sitorus biar saya tahu siapa nama utusan yang ini bohong besar. Tipu-tipu, omon-omon. Dan dia ini nothing gitu loh. Ngapain kita mesti urusin beliau, si Deddy gitu loh. Pak Jokowi lebih baik kan urus rakyat, ya kan, ngurus Pak Prabowo, Mas Gibran. Jadi nggak ada gunanya Bang ketemu sama orang ini. Lihat aja mukanya aja, muka stres gitu loh Bang. Ya kan, penuh kebencian tuh kalau dia ngomong itu, mukanya tuh penuh kebencian, sumpah serapah, ya kan. Mungkin dia ngomong mulutnya bau banget itu Bang. Itu. Nah, dia juga kan menghasut, bahkan menghasut kepada presiden agar menghindar untuk berkomunikasi lagi dengan Pak Jokowi. Emang siapa dia? Itu nggak akan digubris juga oleh Presiden Prabowo? Ya nggak mungkin lah, jangankan dia, bosnya dia, ya majikannya dia, ya kan. Mereka ini kan hanya petugas partai atau jongosnya Megawati Soekarno Putri, ya kan. Itu aja nggak didengar oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, mau kau lagi, ya kan? Siapa lu gitu loh? Enggak Bang, karena bukan. Jadi gini, saya rasa Pak Jokowi atau Pak Prabowo pasti akan mendengar siapapun rakyat kita, even rakyat jelata ya. Ya saya ini siapa gitu, tapi bisa dipanggil Pak Jokowi, kemarin dipanggil Pak Prabowo, kemarin dipanggil Pak Mas Gibran dalam hari yang sama. Tapi kan mungkin mereka memanggil kita atau masyarakat yang lain, karena kan ada nilai-nilai kebenaran di situ. Ada nilai-nilai ada gagasan-gagasan yang untuk bagaimana kita menyatukan bangsa atau berjuang bersama untuk Indonesia yang maju. Kalau penyinyir ini mau dipanggil Bang, mau buat apa gitu loh. Kemarin aja kita lihat Bu Mega memerintahkan jangan ikut retret. Pak Prabowo nggak bergeming tuh. Ya kan? Nggak ada tawar-menawar, ya kan? Jadi akhirnya yang ada mereka akhirnya ikut retret gitu loh. Bahkan Pak Prabowo malah bilang kalau Anda keberatan silakan mundur kan lagi. Iya, Bang. Jadi ini kan hanya omon-omon aja, Bang, ya kan? Tipu-tipu, bohong-bohong. Nggak ada mengandung kebenaran sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Bung Sylvester ini tadi kalau kita dengarkan ya, sepertinya emosi juga. Udah kagak tahan nih. Udah sering banget Pak Jokowi diserang bertubi-tubi. Macam-macam tuduhan, makian, bahkan juga bisa jadinya fitnah. Ya, sebagai relawan Pak Jokowi, mungkin nada Bung Sylvester ini teramat terdengar emosi ya. Udah ampun deh, udah sebel banget kayaknya nih Bung Sylvester. Sampai bilang tuh ngapain diajakin ngopi Pak Deddy. Pak Jokowi juga kagak bakal mau. Udah matanya melotot, mulutnya bau, astagfirullahaladzim. Nah, tapi ya namanya orang ya, sabar ya. Tingkatan manusia kesabarannya itu kan ya bisa ditakar lah. Mungkin buat orang-orang yang benar-benar alim banget, wali, sabarnya tuh bisa sampai meninggal. Udah kagak ada batas sabar ya, pokoknya dibawa terus tuh. Cacian makian kagak bakal pernah dibales.
Tapi ya itu tadi, Bung Silvestre juga membocorkan bahwasannya Pak Jokowi juga nggak bakal membalas kok. Mungkin waktu itu Pak Jokowi sesaat aja bilang, ngasih tahu lah, ngasih alarm. Kalau manusia tuh ada batas sabarnya, ya apalagi orang-orang biasa ya. Kalau kita lihat kan, kecuali yang tadi gue bilang itu, orang-orang bener-bener alim, sabarnya luar biasa banget. Ya aduh, ya kalau kita mau berkata kasar juga ya kagak enak hati nanti. Mungkin buat kita-kita para yang suka, yang menghargai apa kinerja Pak Jokowi ya, Pak Prabowo mungkin bisa jaga-jaga mulut lah. Apalagi kita kan orang muslim yang diajarin tuh kalau ngaji jaga adab, apalagi sama orang tua. Ya gitulah. Tadi bagaimana menurut sahabat ya. Tapi ini gue punya tayangan video lain lah dari mantan penyidik KPK. Bagaimana sih sebenarnya kasus Hasto dan kok bisa nyampe Pak Jokowi dituduh macam-macam bahwasannya melemahkan KPK. KPK zaman sekarang tuh KPK-nya Jokowi, artinya KPK sekarang tuh atas suruhan Pak Jokowi, keinginan Pak Jokowi atau apapun itu kan kabar itu kan merebak ya di media sosial tuduhan-tuduhan itu. Nah, mari kita simak aja apa kata mantan penyidik KPK. Let's go. Kita geser lagi kepada tadi kan kasus yang kejaksaan Ya. kan, karena Pertamina lagi diurus oleh kejaksaan. Sekarang kita akan beralih kepada kasus yang lagi diurus oleh KPK nih. Wih, yang mana nih? Mas Hasto Kristianto. Weh, Oke. nggak bahaya tah? Enggak bahaya. Mas. Kita pinggir jurang atau langsung masuk jurang nih? Mas Yudi dulu lah, jelaskan dulu lah Mas. Siap, gimana? Apa sebenarnya gimana sih Hasto itu Mas? Iya, saya pikir kan kasus ini kan sudah lama ya pengembangan dari kasusnya Harun Masiku ya. Iya benar. Nah, oke lah, sudah berbagai macam drama yang terjadi, termasuk juga kita tahu ya bahwa pihak KPK pun sampai saat ini belum berhasil menangkap Harun Masiku. Ya, namun Ada jokesnya tuh Mas. ya Satu negara kalah sama satu orang. betul ya. Nah, Harun Masiku itu kita memang menarik ya. Dulu saya nangkap buronan itu paling maksimal tuh setahun lebih gitu ya. Dapat. Ini nggak dapat kan, ini menarik. Tapi saya pikir KPK sudah tegas lah, berani menetapkan tersangka Hasto untuk bukan hanya satu sprindik, 2 sprindik loh. Sprindik terkait dengan bersama-sama dengan Harun Masiku menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu ya, karena diduga ada sebagian uang dari Hasto. Kemudian yang kedua merintangi penyidikan sehingga Harun Masiku belum berhasil ditangkap oleh KPK sampai saat ini. Dan ini kan rame ya bahwa pihak Hasto mengatakan bahwa ini adalah pesanan, ini adalah politis ya, bahkan KPK dikatakan KPK edisi Jokowi ya kan. Wah, orang udah mantan kok gitu kan. Gimana caranya kan mempengaruhi, kenapa dia nggak berani misalnya presiden saat ini gitu ya, karena ya nggak, kalau udah mantan ya mantan gitu ya. Kita lihat presiden sebelumnya kan nggak bisa mempengaruhi ya kan. Jangankan presiden, pejabat aja yang kemudian dia sudah pensiun tidak bisa mempengaruhi kantornya. Saya pernah menangani suatu kasus korupsi ya, pejabat itu udah pensiun, saya suruh minta berdokumen aja udah nggak direken lagi sama anak buahnya. Ya kan gitu ya. Ini kan ya tentu kan bidang KPK kan independen lah ya kan. Dan KPK Mas, saya walaupun sekritik apapun, sekeras apapun saya mengkritik KPK, itu kan terkait dengan perbuatannya, oknum-oknumnya ya. Tapi kalau penegakan hukum saya yakin buktinya ada. Ya, tadi mantan penyidik KPK ya, Pak Yudi ya, kalau nggak salah Mas Yudi itu. Yakin loh, buktinya ada. Itu yang paling penting. Kalau mentersangkakan orang ya, kita mau bilang orang itu bersalah, yang penting ada buktinya. Kalau ada buktinya kan udah tepat lah ya. Dan keyakinan itu ada di diri Mas Yudi tadi, mengatakan bahwasannya KPK nggak mungkin lah mentersangkakan orang nggak punya bukti. Nanti bagaimana jadinya di pengadilan kan repot. Tapi ya itu dia tadi Mas Yudi bilang bahwasannya ini politisasi atau macam-macam lah tuduhan, bahkan sampai nyerempet membawa-bawa nama Pak Jokowi ya. Ya itu tadi dia bilang, berani nggak
mereka itu mengatakan bahwasannya sekarang itu yang mengintervensi itu presiden sekarang siapa? Pak Prabowo. Berani nggak? Nggak berani. Iya, karena takut mungkin ya kan kalau kita lihat kan sekarang mereka juga lagi PDKT sama penguasa sekarang ya. Bagaimana caranya bergabung, bekerja bersama. Tapi yang itu yang penting lah. Ya kita sama-sama lagi, ya udah masalah hukum ya kita jalani dengan hukum. Kalau masyarakat kayak gue gini kan yang ngelihatnya pengennya orang yang koruptor itu ya bagaimana orang-orang yang belum korupsi itu takut untuk korupsi. Caranya gimana? Apa undang-undang perampasan aset atau dihukum mati atau bagaimana caranya? Ya begitulah. Bagaimana menurut sobat-sobat sekalian? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.